Ya, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas tentang yaitu penghasilannya. Kita ulangi lagi bahwa untuk menghitung pajak penghasilan, yang pertama kita lihat adalah penghasilan yang diperoleh itu sebesar 8 juta. Kemudian ditambah dengan jaminan keselamatan kerja yang dibayarkan oleh perusahaan, yaitu sebesar 0,24% dari 8 juta, yaitu sebesar 19.200.000 rupiah. Kemudian jaminan kematian yang dibayarkan juga oleh perusahaan sebesar 0,3% dari 8 juta sebesar 24.000 rupiah. Jadi total penghasilan bruto selama sebulan adalah 8.043.200 rupiah. Kemudian penghasilan bruto ini dikurangi dengan pengurang. Yang pertama biaya jabatan. Biaya jabatan adalah sebesar 5% dikali dengan 8.043.200, yaitu sebesar 402.160. Kemudian jaminan hari tua itu adalah sebesar yang dibayarkan oleh si pekerja tadi, yaitu 2% kali 8 juta, yaitu 160.000 rupiah. Totalnya pengurangnya adalah 562.160 rupiah. Jadi penghasilan bruto 8.043.200 dikurang dengan 562.160. Jadi penghasilan netonya menjadi sebesar 7.481.040 rupiah. Penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto setahun berarti dikali dengan 12 bulan. Jadi 7.481.040 rupiah dikali 12 bulan dapatnya 89.772.480 rupiah. Kemudian ada yang namanya PTKP. Ya, ada namanya PTKP. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Ya, penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak, yang dimaksud dengan penghasilan tidak kena pajak adalah penghasilan, batas penghasilan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang tidak dikenakan pajak. Untuk wajib pajak pribadi, karena di sini dia statusnya adalah dia tidak kawin dan memiliki 2 orang tanggungan. Tanggungan maksimalnya adalah sebesar 3 orang. Jadi ketika dia tidak kawin, statusnya tidak kawin, maka untuk wajib pajak pribadi dia mendapatkan PTKP-nya sebesar 54 juta rupiah. Kemudian tanggungan satu orangnya 4.500.000 rupiah. Tanggungan maksimal adalah 3 orang. Jadi kalau punya tanggungan 5, yang boleh maksimal 3 orang. Karena tanggungannya 2 orang, maka 4.500.000 rupiah dikali 2, yaitu sebesar 9 juta. 9 juta tambah 54 juta dapatnya 63 juta rupiah. Jadi si pekerja ini dia mendapatkan PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya karena dia punya tanggungan 2 orang sebesar 63 juta rupiah. Maka kita melihat penghasilan netonya sebesar 89.772.480 rupiah dikurang dengan 63 juta rupiah. Dapatnya adalah 26.772.480 rupiah. Ini adalah penghasilan kena pajaknya. Kita ketahui bahwa di dalam perhitungan PPh pasal 21, jika PKP-nya 0 sampai 50 juta, di atas 0 sampai dengan 50 juta, itu adalah besar tarifnya 5%. Kemudian, jika 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya adalah 15%. Kemudian 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya adalah 25%. Kemudian tarif pajak di atas 500 juta, tarif pajaknya adalah sebesar 30%. Karena PKP-nya di sini sebesar 26.772.480 rupiah, ya, itu di bawah 50 juta, maka tarif pajaknya adalah 5%. 5% dikali dengan 26.772.480
rupiah. Ya. Oke. Oke, di sini ya. Ini jawabannya adalah, perhatikan, maka tentukan besarnya PPh pasal 21. Berarti PPh pasal 21 adalah 5% kali ya 5%. Ya. Ya. Kalau yang ditanya PKP, penghasilan kena pajak, ini benar 26 juta berapa tadi? 26 juta ya, 772.480. Jadi PKP penghasilan PPh pasal 21-nya adalah 5%, 5% dikali dengan 26.772.480 rupiah. Ya, jadi sebesar 1.338.624 rupiah. Jadi besarnya pajak penghasilan PPh pasal 21 selama setahun itu sebesar 1.333.624 rupiah per tahun. Ya, kalau per bulannya berarti dibagi dengan 12 bulan. Jadi kalau per bulannya dibagi 12 sebesar 111.552. Ini adalah perhitungannya. Oke. Baik, maka ya, jawaban di sini adalah sebesar ya. Oke, tidak ada jawaban ya. Di sini yang paling dekat memang 26.772.000 itu bukan PPh pasal 21. Itu adalah penghasilan kena pajaknya. Oke, baik. Ada yang bertanya? Silakan. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Oke. Yang mau bertanya dipersilakan. Tidak ada yang bertanya? Mengerti? Tidak mengerti? Kenapa nggak ada yang bertanya? Oke, silakan. Ada yang bertanya? Dipersilakan. Jelas? Oke, baik. Kalau jelas, kita lanjutkan lagi tentang soal nomor 5. Ya. Ini nggak usah kenapa kalian malu-malu. Ya. Silakan bertanya kalau tidak jelas. Ya. Baik, sekarang kita lihat soal nomor 5. Presiden Jokowi kini gencar dengan mega proyek infrastruktur dengan membangun pelabuhan, jalan tol, bandar udara, kereta api, jembatan, dan lain sebagainya. Di mana pada APBN 2017 alokasi untuk infrastruktur meningkat sebesar 124% dari tahun 2011. Ya, merupakan alokasi anggaran terbesar setelah pendidikan. Dari kasus ini mencakup fungsi APBN. Oke. Baik, kita melihat yang pertama adalah fungsi APBN itu ada namanya fungsi yang pertama, fungsi APBN itu ada namanya fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini maksudnya apa? APBN itu diperuntukkan, dialokasikan untuk kementerian-kementerian, untuk pembangunan-pembangunan, itu namanya fungsi alokasi. Kemudian, fungsi APBN adalah disebut dengan fungsi budgeter atau fungsi anggaran. Fungsi budgeter atau fungsi anggaran adalah APBN ini merupakan rincian perencanaan penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun. Yang ketiga adalah fungsi otorisasi atau disebut dengan fungsi regulasi. Jadi fungsi otorisasi atau fungsi regulasi di sini adalah bahwa APBN itu dapat digunakan
itu sesuai dengan yang disahkan. Dari APBN menjadi APBN disahkan, maka penggunaan atau pembiayaan atau penggunaan uang harus sesuai dengan regulasi atau otorisasi yang disahkan. Ya, kita ketahui bahwa APBN ini adalah disusun oleh presiden dan wakil presiden, kemudian disetujui oleh DPR. Ya, jadi berdasarkan hal ini kita melihat bahwa fungsi dalam pembangunan infrastruktur, ya, pembangunan untuk kementerian-kementerian termasuk ke dalam fungsi alokasi. Baik, ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baik, kalau tidak kita lanjutkan soal selanjutnya. Ya. Kurva penawaran masker menunjukkan banyaknya masker yang akan dijual pada berbagai tingkat harga. Berikut ini pernyataan yang tidak tepat sehubungan dengan kurva. Oke. Kurva penawaran pasar masker merupakan penjumlahan secara horizontal dari kurva-kurva penawaran masker individu penjual. Ya. Ini adalah pernyataan yang benar. Oke. Soal selanjutnya, jadi penawaran atau permintaan pasar, penawaran pasar adalah hasil dari penjumlahan dari permintaan atau penawaran individu, ya. Kemudian jika terjadi penurunan harga masker ceteris paribus, maka jumlah masker yang ditawarkan ikut berkurang. Ini juga benar, ya. Ini mengikuti hukum penawaran. Jika harga naik, penawaran akan naik. Jika harga turun, penawaran juga akan turun. Kurva penawaran masker memiliki slope yang positif. Benar. Kenapa? Karena dia mengikuti hukum penawarannya. Sehingga apa? Kemiringannya itu naik dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini berarti jika harga masker naik, maka jumlah masker yang ditawarkan juga meningkat. Ini juga benar. Soal selanjutnya, kenaikan pendapatan masyarakat akan menambah jumlah permintaan masker. Ya, ini bisa benar, bisa salah, tergantung dari masker itu sebagai barang apa. Kalau masker itu barang normal, maka pernyataan ini benar. Tetapi jika masker adalah barang inferior, maka pernyataan ini adalah salah. Sehingga ya, ketika kenaikan pendapatan, sehingga penawaran masker turut meningkat, akibatnya kurva penawaran bergeser ke kanan. Ya, ketika kita melihat bahwa kenaikan pendapatan masyarakat itu tidak punya pengaruh terhadap penawaran, sehingga pernyataan yang D adalah salah. Oke, kenapa? Karena kenaikan pendapatan masyarakat itu hanya akan berpengaruh terhadap permintaan barang atau jasa. Oke. Ya, ini ada yang bertanya ya, bagus Pak, nanti pas soal KSM provinsi kalau jawabannya nggak ada gitu, jawaban kita tetap salah ya Pak. Ya, di sini memang kita untung-untungan, jadi kadang-kadang si Dewan Juri itu memang memeriksa soal kembali, artinya ketika soal itu ada yang salah, tidak ada jawaban segala macam, itu deteksi bisa diberikan, dibonuskan nilai, atau ketika tidak diperiksa lagi, maka itu kita akan pada posisi yang disalahkan. Salah ya. Jadi makanya semuanya banyak-banyak berdoa, semoga kalian mendapatkan kemudahan. Ya. Oke, baik. Oke, ada lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lihat lagi. Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan nasabah untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya dinyatakan sesuai dengan syariah, disebut dengan perjanjian
perjanjian itu sendiri antara nasabah dengan penyimpan, antara bank dengan nasabah itu adalah namanya akad. Tetapi aturan yang mengaturnya itu disebut ada prinsip, ya, prinsip syariah, ya. Kenapa prinsip syariah? Kita ketahui bahwa ekonomi ini bagian daripada muamalah. Muamalah ini bagian dari syariah, yaitu bagian dari aturan. Maka jawabannya adalah B, prinsip syariah. Oke. Baik, kita lihat soal nomor 8, ya. Dewan Pertimbangan Syariah, ya. Dewan Pertimbangan Syariah terdiri dari alim ulama yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional, DSN, Majelis Ulama Indonesia. Atas persetujuan siapa? Oke. Ya. Bisa didengar suara saya? Oke. Baik, kita lihat bahwa Dewan Syariah ini, ya, kita tahu bahwa setiap yang menyangkut dengan perbankan, dengan mekanisme di perbankan, termasuk dengan pendirian misalnya bank syariah, regulasi dari bank syariah juga harus sepersetujuan dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, ya, sebagai otoritas moneter. Baik, saya kepingin mendengar nih suara. Kenapa tidak ada yang bersuara? Iwan, mana Iwan? Ada di sini? Iwan? Apa udah tidur semua? Anissa Safitri? Oke. Nanda Mauliza? Ada. Oke. Zikra Ul Khaira? Ada, Pak. Emilia? Sudah semua, Pak. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Jangan kita lanjut terus, tapi maksudnya tidak ada yang bertanya. Oke, Nanda. Siapa? Silakan. Yang mau bertanya dipersilakan. Anissa, dipersilakan. Mau bertanya? Tidak ada, Pak. Oke, Iwan? Tidak ada juga, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan soal nomor 9. Ya. Apakah arti mughayat dalam perbankan syariah? Arti mughayat dalam perbankan syariah adalah jual beli barang dengan barang. Jadi barang dibeli dengan barang namanya mughayat. Ya. Oke. Baik, sekarang kita lihat soal nomor 10. Akad jual beli di mana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang yang dijelaskan dengan rinci. Barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran bisa dilakukan secara mengangsur atau cicilan atau sekaligus disebut dengan, ya, ini terkenal akad jual beli ini dikenal dengan akad jual beli murabahah, ya. Murabahah ini adalah salah satu akad dalam ya. Murabahah ini adalah salah satu akad jual beli di mana kita bisa membeli barang baik secara cicilan
maupun secara tunai itu dengan membuat spesifikasi barang. Artinya barang yang kita butuhkan. Misalnya akad murabahah ini adalah kita membeli barang secara kredit misalnya. Kita membeli sepeda motor. Maka ketika kita membeli sepeda motor secara kredit, di mana kita akan meminta bank misalnya untuk membayar kepada si perusahaan yang menjual sepeda motor, maka itu disebut dengan akad murabahah. Ya, murabahah ini adalah akad jual beli. Baik. Oke. Ada yang bertanya nih, apa bedanya muqayyad dan barter? Ya. Kita lihat bahwa di dalam perbankan syariah ada kalanya barang, ya, jual beli barang itu juga terjadi barang dengan barang. Artinya kita beli misalnya barang di sini bisa dengan misalnya bukan dengan uang, tapi misalnya dengan surat berharga, misalnya kita bisa membeli barang. Ya. Jadi kalau barter itu biasanya sering terjadi di pembelian barang kebutuhan pokok. Ya, kalau jual beli barang dengan barang ini mirip dengan konsep tukar tambah. Ya, misalnya kita beli mobil baru dengan tukar tambah mobil lama, itu bisa muqayyad. Ya, artinya apa? Barang yang diperjualbelikan itu adalah muqayyad ini barang yang sejenis, ya. Kalau barter itu tidak sejenis. Kalau muqayyad ini adalah barangnya sejenis. Oke, baik. Ya, soal nomor 11, perhatikan baik-baik. Mbok Sri, tukang jamu terkenal seantero Jawa Timur, ingin menghabiskan sebagian uang yang dikumpulkannya dari hasil berjualan bermacam varian jamu. Setelah masa pandemi COVID-19, ia berencana ingin berwisata ke Jepang karena ingin melihat keindahan Gunung Fuji sambil menikmati minum jamu di sana. Setelah menghubungi pihak menawarkan jasa tour dan travel, paket berwisata ke Jepang untuk 3 orang selama 1 minggu, untuk Mbok Sri, suami, dan seorang anaknya, sejumlah $4.165. Seorang pelanggan jamu setia Mbok Sri, Mr. Okonoki, memberikan beliau 5.000 yen pada bulan yang lalu atas ekspor jamu yang dilakukan Mbok Sri ke Jepang dan boleh ditukarkan oleh Mbok Sri ke dalam rupiah. Jika diketahui, data kurs pada hari ini sebagai berikut. Oke. Ketika ini adalah kurs yang dipakai adalah kurs dolar, nilai tukar dolar dengan nilai tukar yen Jepang. Kurs beli adalah kurs bank membeli mata uang, ya, membeli mata uang pada si nasabah. Kurs jual adalah kurs bank menjual. Jadi ingat aja konsepnya, kalau kurs beli adalah kurs bank membeli, kurs jual adalah kurs bank menjual. Sekarang kita lihat, ya. Yang pertama yang dilakukan adalah ketika si Mbok Sri ini, ya, dia kan uangnya ditukarkan dulu, yaitu sebesar 5.000 yen, ya, 5.000 yen dikali dengan kurs apa? Kurs beli. Kurs beli yang mana? 5.000 kali 1.125 mata uang yen, ya, pada kurs beli. Jadi 5.000 kali 1.125. Kan? Ya. Dia membutuhkan uang, ya. Yang pertama dia dikasih uang 5.000 kali kurs beli, yaitu 5.000 kali 1.125. Itu sebesar 5.625.000 rupiah. Kemudian si ini dia membutuhkan uang untuk berlibur ke Amerika sebesar 4.165
$4.165 dikali dengan kurs jual dolar yaitu 13.250 ya. Sama dengan 55.186.250. Maka berapakah sisa uang yang harus dia inikan? Sisanya adalah sebesar 55.186.250 dikurang dengan 5.625.000 yaitu sebesar 49.561. Oke, kita lihat. Ya. Jadi berapakah yang harus dibayarkan ya? Yang harus dibayarkan oleh Mbok Sri agar ia beserta suami dan anaknya bisa berlibur ke Jepang, yaitu sebesar yang tadi 55 juta dikurang dengan 5 juta sebesar 49.521.250. Ya, makanya jawabannya adalah A. Oke, baik. Oke. Ini Anda bertanya, murabaha itu adalah jual beli ya. Murabaha adalah jual beli. Yang disebut dengan murabaha jual beli artinya apa? Jual beli dengan menggunakan uang. Ya, dengan menggunakan uang. Sedangkan mughayat tadi itu adalah jual beli, adalah tukar menukar barang dengan barang yang sejenis. Misalnya kita tukar tambah beli mobil baru dengan menjual, misalnya menukar dengan mobil yang lama. Itu disebut dengan mughayat. Ya. Sedangkan murabah itu jual beli, yaitu beli barang dengan uang. Oke. Baik, kita lihat soal selanjutnya. Ya. Otoritas Jasa Keuangan OJK memiliki tujuan yang ingin dicapai, diantaranya adalah agar keseluruhan kegiatan dalam sektor keuangan dapat terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Diharapkan terjadi peningkatan pada kualitas jasa keuangan menjadi lebih profesional. Tujuan akhirnya adalah ya, tujuan akhir dari OJK ini adalah untuk melindungi kepentingan konsumen. Itu adalah tujuan akhir dari OJK. Oke. Oke, baik. Sekarang kita lihat soal selanjutnya tentang hadis ya. Tentang hadis ya, yaitu nomor 13 ini layat hulul jannata sahibul maksi ya. Jadi artinya adalah tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak ya. Jadi ini adalah berkaitan dengan pajak. Oke. Soal nomor 14 kita lihat konteks ayat ya. Jadi dalam KSM itu ada konteks ayat ya. Wa aurasakum arzahum wa diyarahum wa amwalahum wa arzal lam tadauha wa kanallahu ala kulla syai'in qadir ya, syai'in qadir. Ini artinya adalah dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda. Dan begitu pula tanah yang belum kamu injak. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Surah Al-Ahzab ayat 27. Berbicara tanah, rumah, dan harta benda ini adalah aktifat tetap. Aktifat tetap di dalam ekonomi namanya adalah properti. Ya, ini adalah properti. Oke. Kita lihat soal nomor 15. Nomor 15. Oke, kita lihat soal nomor 15.
Ya. Ada suku berjangka ya. Misalnya ada penjual mobil yang menawarkan mobil seharga 90 juta jika langsung dibayar secara tunai, namun jika dicicil jadi 95 juta. Kemudian penjual dan pembeli tidak menegaskan berapa yang harus dibayarkan hingga akhir transaksi. Maka transaksi tersebut termasuk ke dalam ribayat ya. Ribayat ini artinya riba yang memiliki harga berganda ya. Jadi kalau dibayar tunai sekian harganya, kalau dibayar dengan harga yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, maka nilainya jadi berbeda. Ini yang disebut dengan ribayat. Oke. Nomor 16. Beberapa kegiatan manajemen adalah sebagai berikut. Membagi tugas. Oke. Berdasarkan kegiatan tersebut merupakan fungsi manajemen pengorganisasian. Adalah yang nomor 1 adalah membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab orang yang bekerja dalam perusahaan. Ini adalah fungsi pengorganisasian. Yang kedua, menyusun struktur organisasi perusahaan. Ini adalah yang namanya fungsi pengorganisasian. Ya, fungsi manajemen itu ada 4, yaitu planning, perencanaan, pengorganisasian, kemudian fungsi pengarahan, directing, fungsi pengawasan, controlling, dan fungsi pengevaluasian. Ya. Yang ketiga, mengambil keputusan tentang cara-cara bekerja yang akan dilaksanakan. Ya. Ini adalah fungsi perencanaan. Mencapai sasaran sesuai dengan kebijakan. Ini adalah fungsi evaluasi. Melakukan kegiatan yang telah ditetapkan, ini adalah fungsi pelaksanaan. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawabannya A, ya, 1, 2, dan 3. Soal nomor 17. Berbicara tentang kebijakan, ada namanya kebijakan moneter mikroprudensial. Kebijakan moneter mikroprudensial adalah kebijakan moneter yang mengatur tentang lembaga keuangan. Ya, tentang lembaga keuangan. Yang menjalankan kebijakan mikroprudensial ini adalah otoritas jasa keuangan. Sedangkan kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang menyangkut dengan arus lalu lintas pembayaran. Ya, arus lalu lintas pembayaran menyangkut dengan sistem pembayaran, alat pembayaran. Ini adalah disebut dengan makroprudensial. Yang menjalankan makroprudensial itu adalah yaitu Bank Indonesia. Oke. Kita lihat di sini kebijakan moneter. Berbicara kebijakan moneter, ini pasti berbicara yaitu Bank Indonesia. Maka di sini jelas jawabannya itu adalah makroprudensial. Oke. Kemudian kita lihat soal nomor 18. Agama Islam menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan, atau jual beli dengan tujuan mendapatkan berkah dari Allah di dunia dan akhirat. Etika perdagangan dalam Islam adalah memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat akan barang atau jasa untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. Ya, pernyataan tersebut dalam etika Islam dalam perdagangan ya. Ya, dalam perdagangan disebut dengan yaitu sidik ya. Jadi kita harus benar ya dalam menjalankan proses perniagaan. Baik, kita lihat soal nomor 19. 19. Cara mengatasi kelangkaan sumber daya manusia, sumber daya ya. Yang pertama adalah eksplorasi atau penemuan yang dilakukan untuk memperoleh sumber daya yang baru. Ya, ini adalah cara kelangkaan. Kelangkaan itu apa? Kelangkaan itu yang dimaksud dengan kelangkaan adalah kondisi di mana kebutuhan manusia tidak mampu dipenuhi oleh alat pemuas kebutuhan manusia. Oke. Baik. Yang kedua adalah penebangan hutan secara membabi buta sehingga hutan dapat dengan cepat ditanami pohon lagi. Ini adalah sebuah kondisi yang menyebabkan terjadi kelangkaan. Ini salah ya.
Yang ketiga, kemajuan teknologi dengan menemukan cara-cara baru yang efisien. Ini adalah cara mengatasi kelangkaan. Jadi 1, 3. Kemudian yang keempat, penggunaan barang komplementer semaksimal mungkin sehingga konsumen dapat memenuhi kebutuhan akan atas barang pelengkap. Ya, kita lihat soal nomor 5, option 5, pemanfaatan kembali dan daur ulang barang-barang yang tidak. Oke, jadi jawaban paling tepat adalah B ya, 1, 3, dan 5, yaitu cara mengatasi kelangkaan. Oke. Kita lihat sekarang soal nomor 20. Pak Fajar membeli saham PT Teslim seharga 7.500 per lembar saham pada 2017 dengan biaya transaksi 0,25% sebanyak 1 lot. Ya. Pada tahun 2019, saham tersebut dijual pada saat harganya di Bursa Efek naik menjadi 8.000 per lembar saham dengan biaya transaksi 0,35%. Ketika kita membeli saham, maka biaya transaksi ini akan mengurangi harga perolehan sahamnya, yaitu 7.500 kali 1 lot. 1 lot itu adalah sebesar 100 lembar. Ya, 1 lot 100 lembar, yaitu 7.500 kali 100. Berarti sebesar 750.000. Dikurangi dengan biaya transaksi beli, yaitu 0,25% kali 750.000, yaitu 1.875. Maka biaya transaksi pembelian itu sebesar, ya, ditambah, yaitu 750.000 tambah 1.875 sama dengan 751.875. Ingat, konsepnya adalah ketika biaya transaksi dalam membeli saham itu akan menambah harga perolehan saham. Sedangkan biaya transaksi jual saham itu adalah akan mengurangi harga jual sahamnya. Yang tadi 8.000 berarti 8 juta dikurangi dengan 0,35% kali 8 juta. Ya. Jadi besarnya adalah capital gain-nya sebesar tadi yang harga perolehan, harga jual dikurangi dengan harga perolehan saham tersebut. Ya. Jadi itulah besarnya capital gain yang diperoleh oleh Pak Fajar. Oke. Kita lihat yaitu %0,35 harga